Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, paralel 2 dari mata kuliah Evaluasi Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan yang akan mempresentasikan hasil analisis nilai ekonomi ekosistem sawah di Marga Jaya menggunakan metode Productivity Change Method. Boleh di next. Ya, berikut merupakan anggota kelompok kami, ada M. Syauki Hafiz, Diva Aulia, Fatima Tantawi, Rordo, yang melatar belakangi analisis ini adalah lahan basah merupakan wilayah yang terdapat genangan air yang bersifat permanen atau surut. Luas lahan basah di Indonesia sendiri pada tahun 2025 itu mencapai 37,67 juta hektar atau sekitar 20% dari total luas daratan Indonesia berdasarkan dari Global Wetland di 2026. Poin penting yang di-highlight dari latar belakang ini merupakan sawah bekerja secara ekstra untuk menghasilkan padi, namun juga seringkali diabaikan terkait kesehatan ekosistemnya melalui penggunaan pestisida yang berlebih pada ekosistem sawah yang dapat menimbulkan dampak negatif berupa pencemaran. Lahan sawah sendiri sebagai penghasil jasa lingkungan lebih besar dibanding sebagai media budidaya atau penghasil gabah sendiri. Lalu sepanjang 2000 Indonesia telah kehilangan 554.000 hektar lahan sawah akibat alih fungsi lahan menurut ATR BPN tahun 2026. Revis ekosistem atau ekosistem sawah itu ekosistem buatan manusia lahan basah yang dijadikan tempat interaksi antara komponen biotik dan abiotik. Sebagai sebuah sistem, sawah tidak hanya berfungsi sebagai mekanis untuk memproduksi padi sendiri, tapi juga berfungsi untuk penyedia jasa ekosistem. Berdasarkan data BPS tahun 2003, wilayah Bogor Barat yang menjadi tempat penelitian ini memiliki 87 tawan yang masih produktif. Keberadaan memainkan dua peran penting, yaitu aspek ekologi dan juga ekonomi. Kelurahan Margajaya sendiri tetap mempertahankan area persawahannya di tengah laju urbanisasi kota Bogor, namun masih menghadapi tantangan besar terkait rendahnya apresiasi terhadap nilai guna tidak langsung. Isu yang kami angkat pada analisis ini adalah penggunaan pestisida yang masif yang dapat menurunkan kesuburan tanah dan hilangnya musuh alami akibat rantai makanan yang terputus. Lalu adanya ancaman konservasi lahan yang masif yang mengancam stabilitas pangan nasional. Lalu kurangnya pemahaman mengenai nilai jasa lingkungan menyebabkan lahan sawah mudah dialihfungsikan karena nilai pasarnya sendiri dianggap lebih rendah dibanding dengan sektor industri atau properti. Rumusan masalah yang kami buat untuk analisis ini ada 3, yaitu bagaimana nilai ekosistem sawah di Marga Jaya jika dihitung dengan pendekatan Productivity Change Method. Yang kedua, apakah terdapat pengaruh dari perubahan kualitas lingkungan akibat alih fungsi lahan terhadap tingkat produktivitas padi di Marga Jaya. Bagaimana implikasi ekonomi yang ditimbulkan bagi masyarakat dan wilayah Marga Jaya apabila ekosistem sawah terus mengalami konservasi lahan. Tujuan dari analisis ini untuk mengestimasi nilai ekosistem sawah di Marga Jaya melalui metode productivity change untuk memberikan gambaran nilai ekonomi. Yang kedua, untuk menganalisis pengaruh perubahan kualitas lingkungan terhadap produktivitas hasil padi di wilayah Marga Jaya. Dan yang terakhir, untuk menjelaskan implikasi ekonomi bagi masyarakat dan wilayah Marga Jaya akibat hilangnya jasa ekosistem akibat konservasi lahan sebagai bahan pertimbangan kebijakan. Slide berikutnya dapat dijelaskan oleh rekan saya. Oke, pada landasan teori, valuasi ekonomi lingkungan digunakan untuk mengukur nilai manfaat sumber daya alam dan lingkungan dalam satuan moneter. Kemudian, valuasi ekonomi ini juga bertujuan untuk mengetahui kontribusi lingkungan terhadap kesejahteraan sebagai dasar pengelolaan lingkungan dan pembangunannya. Dalam pertanian, valuasi ekonomi digunakan untuk menilai manfaat ekosistem sawah yang tidak memiliki nilai pasar secara langsung. Dan penelitian ini menggunakan productivity change method.
untuk menilai perubahan nilai ekonomi berdasarkan perubahan produktivitas akibat perubahan kualitas lingkungan. Metode ini berasumsi bahwa kondisi lingkungan seperti tanah, air, dan ekosistem memengaruhi tingkat produksi pertanian. Kemudian nilai ekonomi dihitung dari perubahan produksi dikali dengan harga pasar hasil pertanian. Kemudian juga produktivitas usaha tani padi dipengaruhi oleh kualitas tanah, irigasi, penggunaan input, tenaga kerja, teknologi, dan kondisi lingkungan. Dan ekosistem yang sawah yang terjaga akan mengakibatkan produktivitas meningkat, mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan petani. Next. Berikut beberapa dari penelitian terdahulunya ada dari Asriani Anwar dan kawan-kawan yang menunjukkan bahwa ekosistem sawah memberikan manfaat ekonomi langsung dan jasa lingkungan yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Kemudian ada dari Markus Patiung dalam penelitiannya menemukan bahwa nilai jasa lingkungan lahan sawah cukup besar, bahkan dapat melampaui manfaat produksi secara langsung. Kemudian ada Irawan dan kawan-kawan yang menjelaskan bahwa sawah memiliki fungsi ekonomi, sosial, dan ekologis yang mendukung pertanian berkelanjutan. Yang terakhir ada dari Rizky Dwi Amalia yang menunjukkan bahwa lahan sawah memberikan manfaat ekonomi total melalui hasil produksi dan jasa lingkungan, sehingga penting untuk dipertahankan dari alih fungsi lahan. Next. Untuk yang metode, yang pertama ada waktu dan lokasi. Waktu yang kami gunakan untuk penelitian ini adalah 13 Mei 2026, yang berlokasi di lahan sawah di Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bogor Barat. Nah, ada pula jenis dan sumber data yang kami gunakan, yaitu kita menggunakan sumber data dari wawancara petani, dan jenis datanya berupa primer meliputi hasil usaha tani, jenis padi, penggunaan pupuk dan pestisida, sumber irigasi, dan biaya produksi tenaga kerja, hasil panen, dan kendala yang dihadapi. Nah, metode yang kami gunakan direct productivity method atau dengan pendekatan productivity approach. Nah, dengan metode ini digunakan untuk menganalisis hubungan antara penggunaan input produksi dengan tingkat output yang dihasilkan dalam kegiatan usaha tani padi. Analisis deskriptifnya yaitu ada luas lahan yang dengan total 0,95 hektar varietas yaitu oleh para petani gunakan, yaitu padi Ciherang dengan 2 kali musim tanam per tahunnya. Rata-rata hasil panennya yaitu ada kurang lebih 1,7 kuintal per 400 meter kuadrat. Input produksinya menggunakan pupuk urea, TSP, dan KCL, lalu menggunakan pestisida dan tenaga kerja. Kendala yang dihadapi yaitu biasanya berupa serangan hama, burung dan tikus, dan perubahan kondisi lingkungan, dengan biaya produksi meningkat 1-2 juta dari tahun ke tahunnya. Analisis valuasi ekonomi ini pendekatan untuk memberikan nilai terhadap manfaat ekonomi dan lingkungan. Analisis dilakukan dengan membandingkan harga hasil usaha tani tahun ini dengan tahun yang sebelumnya. Nah, biaya produksinya meliputi pengolahan lahan, pembelian benih, pupuk, pestisida, dan tenaga kerja. Perhitungan pendapatan usaha tani produksi padi dikali harga jual gabah di tingkat petani. Nah, hasil analisis digunakan untuk mengetahui tingkat keuntungan usaha tani, kelayakan usaha tani, dan kondisi ekonomi petani. Lalu selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Yang pertama ada deskripsi ekosistem, di mana ekosistem pada lokasi penelitian merupakan ekosistem lahan pertanian sawah yang didominasi oleh kegiatan budaya padi. Ekosistem ini sangat dipengaruhi oleh ketersediaan air irigasi yang berperan penting dalam mendukung proses pertumbuhan tanaman padi. Kondisi irigasi air Ciapus pada masa lalu sempat mengalami penurunan akibat adanya pengalihan aliran air ke kawasan perumahan. Namun saat ini ketersediaan air sudah kembali mencukupi untuk mendukung kegiatan pertanian. Selain itu, petani juga melakukan penyesuaian pola tanam berdasarkan kondisi musim, yaitu menanam padi pada musim kemarau dan beralih tanaman sayuran pada musim hujan. Aktivitas pertanian juga sebagai pengelola lahan juga menjadi komponen penting mulai dari pengolahan tanah, penanaman, pemeliharaan, hingga panen dengan bantuan teknologi mesin pertanian. Selain itu, terdapat kebiasaan penggunaan sampah rumah tangga yang dianggap dapat membantu meningkatkan kesuburan tanah. Kondisi pertanian mengalami perubahan yang cukup signifikan. Luas lahan pada masa lalu disebutkan jauh lebih luas dan tingkat kesuburan tanah lebih tinggi. Namun saat ini mengalami penyempitan serta peningkatan
gangguan hama. Meskipun demikian, petani menyatakan bahwa usaha tani masih dapat memberikan pendapatan yang cukup dan belum pernah mengalami kerugian meskipun biaya produksi terus meningkat dari tahun ke tahun. Boleh di next. Lalu yang kedua ada identifikasi jasa layanan ekosistem. Jasa layanan ekosistem ini terbagi empat. Yang pertama ada layanan penyediaan atau provisioning service. Layanan penyediaan merupakan jasa ekosistem yang menghasilkan produk langsung yang dapat dimanfaatkan oleh manusia dari ekosistem sawah di lokasi penelitian. Yang pertama ada food, dan utama yang dihasilkan dari ekosistem sawah ini berasal dari sumber pangan utama masyarakat. Kedua, water. Sistem sawah memperoleh pasokan air dari irigasi Ciapus yang digunakan untuk keperluan pengairan tanaman padi. Lalu yang ketiga ada medical resources dalam kegiatan pertanian. Pemanfaatan bahan kimia seperti pestisida, decis dapat dikaitkan dengan upaya pengendalian organisme pengganggu tanaman yang mendukung kesehatan tanaman dan produktivitas hasil panen. Yang terakhir ada ornamental resources, di mana lingkungan persawahan juga memiliki nilai esensi ke lanskap pedesaan yang mencerminkan keindahan alam dan dapat menjadi bagian dari daya tarik visual lingkungan pertanian. Lalu yang kedua adalah layanan pengaturan atau regulating service, di mana layanan pengaturan merupakan jasa ekosistem yang berfungsi mengatur proses-proses lingkungan dalam ekosistem sawah sehingga tetap mendukung keberlanjutan kegiatan pertanian. Yang pertama ada air quality regulation, di mana vegetasi di area persawahan termasuk tanaman padi dan tumbuhan di sekitarnya berperan dalam membantu penyerapan debu serta polutan utama dalam skala lokal sehingga dapat membantu menjaga kualitas udara di lingkungan pertanian. Lalu yang kedua ada climate regulation, di mana ekosistem sawah memiliki peran penting dalam pengaturan iklim mikro melalui proses evapotranspirasi tanaman padi yang membantu menjaga kelembaban udara dan suhu lingkungan sekitar lahan pertanian. Lalu yang ketiga ada moderation of extreme event. Lahan sawah yang memiliki kemampuan menyimpan air berfungsi sebagai area resapan sementara yang dapat membantu mengurangi risiko genangan berlebih atau banjir skala kecil. Meskipun fungsi ini dipengaruhi oleh kondisi irigasi dan perubahan penggunaan lahan di sekitarnya. Lalu ada regulation of water flow, di mana ekosistem sawah sangat bergantung pada sistem irigasi yang mengatur distribusi air ke lahan pertanian. Lalu ada waste treatment, di mana lahan pertanian secara alami dapat memanfaatkan bahan organik seperti sampah rumah tangga dan sisa pertanian yang kemudian terurai di tanah dan berkontribusi terhadap kesuburan tanah. Selanjutnya, di mana padi yang menutupi permukaan tanah membantu mengurangi risiko erosi akibat aliran air, terutama pada lahan sawah yang tergenang air secara periodik. Lalu ada maintenance of soil fertility, di mana kesuburan tanah pada ekosistem sawah didukung oleh penggunaan pupuk urea, TSP, dan KCl, serta adanya bahan organik dari sisa tanaman. Lalu yang terakhir ada biological control, di mana pengendalian organisme pengganggu tanaman masih dilakukan secara kimia menggunakan pestisida seperti decis. Namun secara alami, ekosistem juga melibatkan predator dan faktor lingkungan yang mempengaruhi polusi hama seperti burung dan tikus, yang justru saat ini menjadi salah satu permasalahan utama di wilayah pertanian. Lalu selanjutnya ada layanan habitat atau habitat service, di mana layanan habitat ini menunjukkan bahwa sawah memiliki peran penting sebagai ruang hidup berbagai organisme di dalamnya. Meskipun ekosistem sawah digunakan sebagai lahan budidaya, karakter lahan basah terdapat pada lokasi tersebut. Kondisi ekosistem sawah di Marga Jaya menjadikan sawah sebagai tempat mencari makan, tempat berlindung dan tempat singgah, tempat berkembang biak bagi organisme. Lalu yang terakhir ada layanan kultural dan amenitas atau kultural dan amenity service, di mana layanan kultural dan amenitas pada objek sawah khususnya di Marga Jaya berkaitan dengan manfaat dan material yang diperoleh masyarakat dari keberadaan lanskap sawah. Manfaat yang diperoleh dengan adanya sawah diantaranya ada estetika lanskap, edukasi, dan rekreasi. Boleh di next. Kemudian ada pengolahan dan analisis data. Sumber data didapat dari wawancara dan observasi lapang pada petani. Data yang dikumpulkan merupakan faktor produksi, luas lahan, benih, pupuk, pestisida, dan tenaga kerja, biaya produksi, hasil produksi, dan juga harga usaha tani padi.
Pengolahan data dilakukan dengan pengecekan, pengelompokan, dan tabulasi data. Analisis data yang kami gunakan adalah Direct Productivity Method atau DPM, dengan productivity approach untuk mengukur produktivitas dan efisiensi faktor produksi, dan juga analisis time series sederhana digunakan untuk membandingkan harga, biaya produksi, dan pendapatan tahun sebelumnya dengan tahun penelitian. Kemudian ada hasil dan analisis data. Kondisi usaha tani pada di Kelurahan Margajaya merupakan varietas padi yang digunakan adalah Ceherang. Intensitas tanamnya 2 kali per tahun dan total luas lahan yang diamati adalah 0,95 hektar. Sumber irigasinya berasal dari irigasi Sungai Ciapus. Input produksi yang digunakan pupuk urea, TSP, dan KCL. Pestisida yang digunakan decis dan lainnya, serta tenaga kerja harian. Produktivitas usaha tani padi kurang lebih 6 tahun lalu, yaitu 6,48 ton per hektar. Dan saat ini pada tahun 2026, 4,25 ton per hektar. Penurunan produktivitas 2,23 ton per hektar, dengan presentase penurunan 34,41%. Next. Dengan interpretasi nilai ekonomi perhitung produktivitas saat ini yaitu 170 kilo bagi 0,04 yang dimana dia itu 400 meter kuadrat menghasilkan 4,25 ton per hektarnya. Nah, nilai kehilangan produksi yang telah kami ukur yaitu pada sekitar 6 tahun lalu terdapat jumlah produktivitasnya yaitu 6,48 ton per hektarnya. Dikurang saat ini hanya produktivitasnya 4,25 per hektar sama dengan. Jadi nilai kehilangan produksi tersebut adalah 2,23 ton per hektar. Nah, nilai ekonomi yang hilang yaitu harga gabah saat ini 6.000 per kilonya, di mana dikali nilai kehilangan produksinya 2,23 ton per ha, yang menghasilkan kurang lebih nilai ekonomi yang hilang 13,38 juta per hektarnya pada saat sekali musim tanam. Nah, faktor yang menyebabkan penurunan produktivitas yaitu bertambahnya kawasan perumahan di sekitar sawah dan meningkatnya serangan hama, burung dan tikus, lalu kesuburan lahan menurun dibandingkan masa lalu. Biaya produksi semakin meningkat. Lalu dampak ekonominya yaitu ada produktivitas yang semakin turun setiap tahunnya dan nilai ekonomi ekosistem sawah yang terus berkurang. Namun usaha tani masih layak karena harga gabah tiap tahunnya. Terakhir ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, ekosistem sawah di Kelurahan Margajaya memberikan manfaat ekonomi melalui produksi padi yang menjadi sumber pendapatan petani. Produktivitas padi mengalami penurunan dari 6,48 ton per hektar menjadi 4,25 ton per hektar atau turun sekitar 34,41%. Penurunan produktivitas ini diduga dipengaruhi oleh perubahan kondisi lingkungan seperti meningkatnya gangguan hama dan perkembangan kawasan perumahan di sekitar lahan pertanian. Berdasarkan pendekatan DPM-PCM, penurunan produktivitas tersebut menyebabkan kehilangan nilai ekonomi sekitar 13,38 juta per hektar dan juga per musim tanam. Meskipun usaha tani padi masih layak dijalankan karena harga gabah yang terus meningkat. Saran yang kami berikan, yang pertama, petani perlu meningkatkan pengendalian hama dan pengelolaan lahan untuk menjaga produktivitas padi. Yang kedua, pemerintah perlu menjaga keberadaan lahan sawah dan sistem irigasi agar fungsi ekosistem pertanian tetap terpelihara. Dan yang terakhir, perlu adanya pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan untuk mengurangi dampak perubahan penggunaan lahan terhadap produktivitas sawah. Kemudian ada daftar pustaka yang kami sertakan, bisa teman-teman lihat apa saja yang kami gunakan sebagai literatur kami. Sekian dari kelompok kami.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baterai aku 1%.